Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan kita ziarah lagi ke Jawa Timur. Kali ini kita ziarah ke kota Sidoarjo, Surabaya, Madura, dan Gresik. Sebelum subuh, rombongan ziarah sampai di makam Sayyid Ibrahim bin Muhammad Al-Haddad dan Sayyid Muhammad bin Ibrahim Al-Haddad. Beliau berdua adalah kakek dan paman dari Habib Nuh Al-Haddad Surakarta. Makam Sayyid Ibrahim bin Muhammad Al-Haddad terletak di pemakaman Islam Desa Bebean, Kota Sidoarjo, Jawa Timur. Tepat waktu subuh, rombongan ziarah sampai di komplek makam Pegirian, Surabaya. Di sini terdapat makam Sayyid Alwi bin Ibrahim Al-Haddad, yaitu ayahanda dari Habib Nuh Al-Haddad Surakarta. Makam Sayyid Alwi bin Ibrahim Al-Haddad terletak di dekat pagar tembok dengan batu nisan sama seperti bentuk nisan Sayyid Ibrahim Al-Haddad. Di komplek makam Majannatul Arab Surabaya ini juga terdapat makam para wali. Di antaranya Habib Muhammad bin Husain Al-Aidrus atau yang dikenal dengan sebutan Habib Neon. Habib Muhammad bin Husain Al-Aidrus lahir pada tahun 1888 Masehi. Beliau dijuluki Habib Neon karena suatu ketika pernah terjadi listrik padam saat ribuan jamaah sedang taklim di Masjid Surabaya. Saat jamaah risau, dari kejauhan tampak seseorang berjalan ke masjid dengan mengenakan gamis dan surban putih serta ridak warna hijau. Begitu orang itu masuk ke dalam masjid, mendadak masjid menjadi terang benderang, seolah ada lampu neon menyala. Ternyata cahaya terang itu keluar dari tubuh Habib Muhammad bin Husain Al-Aidrus. Maka sejak saat itu beliau dijuluki Habib Neon. Sunan Ampel atau Raden Rahmat adalah putra dari Syekh Ibrahim Asmarakon di Tuban. Raden Rahmat lahir pada tahun 1401 Masehi pada masa kerajaan Campa dan meninggal di tahun 1481 Masehi pada masa Kesultanan Demak. Raden Rahmat beserta ayah dan saudara-saudaranya berdakwah dari kota Campa yang sekarang menjadi bagian dari negara Vietnam ke Nusantara.
Sampai di kota Palembang, berhasil mengislamkan Adipati Palembang, yaitu Arya Damar. Kemudian melanjutkan perjalanan dengan perahu hingga ke Tuban. Raden Rahmat melanjutkan dakwah di pusat kerajaan Majapahit, yaitu Trowulan, yang kemudian beliau mendirikan pesantren di Surabaya yang diberi nama Ampel Denta dan berjuluk Sunan Ampel. Ajaran Sunan Ampel adalah menjauhi maksiat yang disebut molimo atau moh limo, yaitu moh mabuk atau tidak minum minuman keras, moh main atau tidak berjudi, moh madon atau tidak berzina, moh madat atau tidak memakai narkoba, dan moh maling atau tidak mencuri. Mbah Son Haji adalah murid dari Sunan Ampel. Beliau membantu menentukan arah kiblat Masjid Ampel dengan membuat lubang tembus pandang langsung ke Ka'bah di Mekah untuk membuktikan akurasi arah kiblat. Karena sebab itu, Mbah Son Haji dijuluki Mbah Bolong. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu. Mbah Soleh adalah murid Sunan Ampel. Beliau terkenal sebagai pribadi yang tekun dan rendah hati. Mbah Soleh ditugaskan sebagai penjaga kebersihan Masjid Ampel. Ketika Mbah Soleh wafat, beliau dikuburkan di samping Masjid Ampel. Namun, sepeninggal beliau, tidak ada santri yang bisa menggantikannya dalam menjaga kebersihan masjid seperti beliau. Suatu ketika, Sunan Ampel merasa kehilangan dan mengungkapkan kerinduannya kepada Mbah Soleh. Tiba-tiba Mbah Soleh muncul dan mulai menyapu halaman. Peristiwa ini membuat banyak orang terheran-heran. Setelah beberapa waktu, Mbah Soleh kembali wafat dan dikuburkan di samping makamnya yang pertama. Keajaiban ini terus berulang ketika masjid kembali kotor dan Sunan Ampel merindukan Mbah Soleh. Namun, setelah Sunan Ampel wafat pada tahun 1481 Masehi, Mbah Soleh meninggal untuk terakhir kalinya, sehingga makamnya berjumlah 9. Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Beliau lahir di Yaman tahun 1845 Masehi dan wafat di tahun 1917 Masehi di Surabaya.
Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi dikenal dermawan dan berakhlak mulia. Beliau dijuluki ayahnya anak yatim. Makamnya cukup jalan kaki dari komplek makam Sunan Ampel. ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله خص بسبع المثاني وحوال الظلماني خص بسبع المثاني وحوال الظلماني ملكوت في خلق ثاني وعليه أنزل Habib Syekh bin Ahmad Bafaqih lahir pada tahun 1212 Hijriah. Beliau adalah penyebar agama Islam di era kolonial Belanda di Surabaya. Habib Syekh bin Ahmad Bafaqih berhasil merebut wilayah kerajaan Sumeneb di daerah Pegirian yang dikuasai oleh Belanda. Beliau seorang yang alim dan tauladan yang baik serta memiliki karomah. Sunan Boto Putih mempunyai nama lain yaitu Kiai Ageng Brondong dan Pangeran Lanang Dangiran. Kiai Ageng Brondong adalah penyebar agama Islam di Surabaya pada abad ke-15. Beliau adalah pangeran dari Kerajaan Blambangan. Kiai Ageng Brondong memilih meninggalkan kerajaan dan hidup berbulan-bulan di laut hingga terbawa ombak dan ditemukan oleh Kiai Kendelwesi di Gresik. Karena beliau pandai dalam mendalami agama, beliau ditugaskan menyebarkan agama Islam di Surabaya dan tinggal di Dusun Boto Putih sehingga disebut Sunan Boto Putih. Makam Kiai Ageng Brondong bersebelahan dengan makam Maulana Muhammad Syaifuddin atau Sultan Banten yang terakhir. min su'ali wa ikhtiyari qad kafani ilmu
من سؤالي واختياري Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi dilahirkan di Surabaya pada tanggal 17 Agustus 1951. Beliau putra keempat dari 10 bersaudara. Ayah beliau bernama Kiai Haji Muhammad Utsman Al-Ishaqi. Gelar Al-Ishaqi dinisbatkan kepada Maulana Ishaq, yaitu ayah dari Sunan Giri. Sebab Kiai Haji Utsman adalah keturunan ke-14 dari Sunan Giri. Sementara dari jalur ibu, silsilah Kiai Haji Asrori bersambung dengan Sunan Gunung Jati Cirebon. Sewaktu muda, Kiai Asrori berdakwah kepada anak-anak pemuda jalanan. Padahal di pondok pesantren, ayahanda beliau masih memerlukan tenaga pengajar. Metode dakwah Kiai Asrori yang unik, mudah diterima oleh masyarakat. Ilmumu, ibadah, zikirmu, perjuanganmu sing koyok ngono, ketok uang koyok ngene ku siap takoniku. Gak kesenengan, gak keenak entah. Waktu kon dilem karo wong, mek kon keenakan, mek kon kesenengan, mek kon dadekno lali, gak kon balekno menyang Gusti Allah. Hati-hati. Iku minangka jannatun muajjalah, minangka surga sing didhisikno karo Gusti Allah. Besok no akhirat gak ono manfaate. Pundi ya Allah ilmu kula, pundi ya Allah ibadah kula, pundi ya Allah perjuangan kula. Kon duwe ilmu, kon duwe ibadah, kon duwe perjuangan. Hebat perjuanganmu, tapi biyen kon nok dunya saking hebate didilok, dihormat, dimulyakno, diegungno karo wong. Gak salah. Wong pancen sing kon lakoni iku bener, tapi waktu iku kon gak eling nek iku sangka rahmatku. Kon megedut sing kon ilingi aku kiaimu, aku ustadmu, aku gurumu. Salah gak salah, cuma wis entek nok swarga, wis kon ondo biyen nok dunya. Berat. Mangkane syarate wong ikhlas, syarate wong estu napa? Kudu padha ketok wong gak ketok karo uwong.